Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Megayanti, NIM PO 7124319019. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang pemberian ASI atau ASI eksklusif. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemberian ASI. Pemberian ASI juga dikatakan sebagai ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama setelah lahir tanpa minum atau makanan tambahan lainnya. Sedangkan menurut Utami, ASI eksklusif dikatakan sebagai pemberian ASI secara eksklusif saja, tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, susu, biskuit, bubur, dan nasi tim. WHO dan UNICEF merekomendasikan kepada para ibu bila memungkinkan memberi ASI eksklusif sampai 6 bulan dengan menerapkan yang pertama, inisiasi menyusui dini selama 1 jam setelah kelahiran bayi. Yang kedua, ASI eksklusif diberikan pada bayi hanya ASI saja tanpa makanan tambahan ataupun minuman. Yang ketiga, ASI diberikan secara on demand atau sesuai kebutuhan bayi setiap hari setiap malam. Yang keempat, ASI diberikan tidak menggunakan botol, dot maupun cangkir. Selanjutnya, komposisi ASI. ASI memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh bayi seperti yang pertama, protein. Protein mengandung asam amino esensial, taurin yang tinggi dan untuk pertumbuhan mata. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, dia ada lemak. Sumber lemak ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber kalori, sumber vitamin yang larut, dan sumber asam lemak yang esensial. Terus ada keempat, mineral. ASI mengandung mineral yang lengkap sampai umur 6 bulan. Yang kelima ada air. 88% dari ASI terdiri dari air yang berfungsi untuk meredakan rasa haus untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalamnya. Yang keenam, vitamin. Vitamin dalam ASI lengkap diantaranya vitamin A, D, dan C. Terus yang terakhir ada kalori. 90% dari karbohidrat dan lemak, 10% dari protein. Masuk ke manfaat ASI. Di sini manfaat ASI ada 4. Yang pertama, mengandung nutrisi lengkap untuk bayi. Yang kedua, sebagai antibodi alami. Dan yang ketiga, mudah dicerna. Dan yang terakhir itu ada probiotik, yang itu untuk pembentukan mikroflora dalam pencernaan. Selanjutnya ada keuntungan ASI. Di sini ada 2, yaitu bagi bayi dan bagi ibu. Yang pertama, bagi bayi, membantu bayi memulai kehidupannya dengan baik. Yang kedua, kolostrum atau susu jolong atau susu pertama mengandung antibiotik yang kuat untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, ASI mengandung campuran yang tepat, berbagai bahan makanan untuk bayi. Yang keempat, ada ASI mudah dicerna oleh bayi. Yang kelima, ASI saja tanpa makanan tambahan adalah cara yang terbaik. Terus yang terakhir ada pemberian ASI disarankan sampai 1 tahun. Nah, sedangkan itu bagi ibu, yang pertama itu ada pemberian ASI selama beberapa hari pertama membuat rahim berkontraksi dan cepat memperlambat perdarahan. Yang kedua, mempercepat penurunan berat badan. Yang ketiga, ibu menyusui yang haidnya belum muncul kecil kemungkinan untuk hamil kembali. Yang terakhir, penting bagi ibu untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara menyusui. Selanjutnya ada upaya-upaya untuk memperbanyak ASI untuk ibu, yaitu yang pertama, sarankan ibu beristirahat cukup. Yang kedua, pengaturan makanan yang baik seperti makanan pokok, tidak hanya nasi, gunakanlah menggunakan pengganti seperti jagung, ubi, kentang, roti, dan sebagainya. Yang kedua, lauk pauk gunakanlah dari jenis hewani dan nabati seperti telur, daging ayam, ikan segar, hati ikan asin, tempe tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah sayuran. Di sini lebih baik yang berwarna seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain-lainnya. Dan terus ada
Pilihlah buah-buahan yang berwarna seperti pepaya, apel, tomat, dan sebagainya juga. Terus perlu minum dalam jumlah lebih banyak lagi, kurang lebihnya 6 gelas dalam sehari. Yang terakhir, hindarilah makanan yang merangsang terlalu pedas, terlalu dingin, terlalu panas, dan mengandung alkohol untuk menjaga alat-alat pencernaan. Nah, untuk bayi sendiri, bayi harus bangunkan bayi jika sudah waktunya untuk disusui. Terus susui bayi di tempat yang tenang dan nyaman. Tidurkan bayi di samping ibu, berikan hanya ASI saja pada bayi, bukan makanan tambahan lainnya. Selanjutnya, pemberian ASI bagi ibu yang bekerja di luar rumah. Bagi ibu yang bekerja, menyusui tidak perlu dihentikan. Ibu bekerja harus tetap memberikan ASI-nya dan jika memungkinkan bayi dapat dibawa ke tempat kerja. Apabila tidak memungkinkan, ASI dapat diperas kemudian disimpan. Beberapa tips pemberian ASI dalam sebagai berikut. Yang pertama, berikan ASI sebelum dan sesudah berangkat kerja atau pulang kerja. Yang kedua, peras atau pompalah ASI setiap 3-4 jam sekali secara teratur. Hal ini perlu dilakukan agar produksi ASI tetap terjaga. Yang ketiga, pilih waktu di mana payudara dalam keadaan yang paling penuh terisi, seperti pagi hari. Keempat, semua peralatan yang akan digunakan telah disterilkan terlebih dahulu. Dan kelima, pilih tempat yang tenang dan nyaman pada saat memerah susu. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun. Yang ketujuh, sebelum memulai, minumlah segelas air putih atau cairan lainnya. Yang kedelapan, saat memeras ASI, ibu harus dalam kondisi yang sehat. Yang sembilan, lakukan perawatan payudara seperti massage atau pemijatan payudara, serta kompres air hangat atau air dingin. Yang terakhir atau 10, jika ada masalah pada ASI, jangan ragu untuk berkonsultasi ke klinik laktasi. Selanjutnya, kerugian tidak memberikan ASI eksklusif. Sistem ekskresi bagi bayi lahir sampai usia 6 bulan itu belum sempurna apabila tidak diberikan ASI eksklusif. Sehingga bila diberikan makanan dengan kosmolaritas yang tinggi, seperti susu formula atau buah-buahan, akan memberatkan fungsi ginjal. Nah, yang terakhir di sini saya akan memberitahukan cara menyimpan ASI. Yang pertama, ASI dapat disimpan dalam botol gelas atau plastik termasuk plastik klip 80-100 cc. Yang kedua, ASI yang disimpan dalam freezer dan sudah dikeluarkan sebaiknya tidak digunakan lagi setelah 2 hari. Yang ketiga, ASI beku perlu dicairkan dahulu dalam lemari es 44 derajat Celcius. Yang keempat, ASI beku tidak perlu dimasak atau dipanaskan, hanya dihangatkan dengan merendam dalam air hangat. Yang kelima, petunjuk untuk menyimpan ASI di rumah. Terus itu terbagi ada 3. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, setelah diperas, ASI dapat disimpan dalam lemari es atau freezer. Yang ketiga, tulis jam, hari, dan tanggal setelah diperas. Baik, sekian materi penyuluhan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 말이